Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, yang dimana kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin jamaah semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jamaah semua yang ada di rumah berpartisipasi untuk menonton video dari dakwah saya. Jadi jamaah semua yang ada di rumah, di sini saya akan membawakan sebuah ceramah tentang Islam dalam kemajemukan beragama. Jamaah semua, Islam adalah agama bagi rahmat seluruh alam semesta, yang dimana dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syariat dan ajarannya. Yang dimana jika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, kelak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Dan salah satu ajaran dari Islam tersebut yaitu saling bertoleransi, saling menghargai agama-agama selain agama Islam. Sebab di dalam Islam perbedaan-perbedaan akan menjadi rahmat bagi kita. Dan kita seorang muslim wajib untuk bertoleransi antar umat beragama. Jamaah semua yang ada di rumah, berbicara tentang Islam dan kemajemukan beragama, Rasulullah SAW saat di Mekah sehari-harinya berbicara, berbaur dengan masyarakat pagan, masyarakat penyembah berhala, yang dimana pada saat itu Rasulullah bertemu bermacam-macam tipe manusia, dan yang dihadapi pada masa itu saat Rasulullah bertemu dengan manusia, ada yang menentang, ada yang tidak menentang dan tidak masuk Islam, dan juga ada yang menentangnya. Dan suatu ketika ada kaum Quraisy yang ingin atau berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan dikisahkan di sini jamaah semua, mereka pun mengutus Atba bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar tidak melakukan dakwanya. Jadi Atba bin Rabi'ah ini menggunakan dua konsep untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Konsep yang pertama, Atba bin Rabi'ah ini menggunakan konsep 3 harta, tahta, dan wanita jemaah. Yang dimana konsep ini pun gagal untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Dan Rabi'ah ini menggunakan konsep kedua, yang dimana di saat kita beribadah menggunakan cara yang bergantian saat masuk menjelang ibadah agama lain. Muncullah dengan konsep yang di atas tadi, konsep kedua, turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi kan seperti ini jamaah semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la ana a'budu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi diprinsipkan lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu dan untukku agamaku. Itu isi dari surat Al-Kafirun ayat 1 dan sampai 6. Dan di sini juga jamaah semua, sejarah pun membuktikan bahwasanya agama Akton datang ke Mesir
dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Bangsa Kristen, orang Kristen datang ke Mesir dengan membunuh para penganut Mesir kuno dan para penganut agama Romawi kuno Peganis datang ke Mesir dengan membunuh para penganut agama Kristen Koptik. Namun Islam tidak begitu. Islam tidak membunuh pendeta, membantai, tidak membakar tempat ibadah. Di dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyikan, jadi sabda dari Rasulullah SAW, man adadim mian faqad adani wa man adadi faqad Allah. Jadi arti dari hadis tadi, barang siapa yang telah menyakiti kafir zimi, sungguh telah melukaiku. Hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi banyak agama yang ada di dunia ini? Jadi jamaah semua, jelaslah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita semua untuk tidak saling melecehkan, menghina, dan memerangi agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani dengan cinta kasih Isa Al-Masih, kaum Hindu, umat Hindu dengan mengamalkan ajaran Vedanta, Ray Agatya, dan juga dengan umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddharti. Jadi jamaah semua, begitu besar penghargaan Islam kepada agama lain. Maka dari itu kita aplikasikan sikap menghargai, sikap menghormati, dan sikap toleransi terhadap antara beragama. Dan boleh nih kita bertoleran mengenai muamalah agama lain. Akan tetapi kita tidak boleh bertoleran masalah keyakinan agama lain. Dan ada bukti bahwa Islam menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Jadi yang pertama, Islam mengajarkan kita untuk menolong siapapun dia, apapun agamanya. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang yang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat kepada orang tua non-muslim Islam, meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua yang bukan agama Islam. Mengapa itulah disebutkan bahwa bukti Islam menjunjung tinggi toleransi. Jadi jamaah semua yang ada di rumah, oleh karena itu mulai hari ini kita stop untuk mengatakan bahwa Islam itu keras, mengatakan bahwa Islam itu memaksa. Stop mengatakan Islam teroris. Kenyataannya bukan seperti itu. Islam itu indah. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Demikian hadirin, jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang ada di rumah, saya pamit dan mohon maaf jika dakwah saya masih kurang berkesan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.